Hello guys, welcome the Bcos channel. Today with Fafa, gua Fafa. Oke, kemarin gimana tentang kalian yang udah nonton konten-konten kreatif dari teman-teman gua? Nah, sekarang gua mau bawain suatu topik yang trending banget di kalangan anak muda yang mungkin kalian belum tahu atau mungkin kalian cuma sebatas denger sih, yaitu tentang HIV atau HIV/AIDS, yaitu Human Immunodeficiency Virus. Oke, HIV itu apa sih? Apa itu HIV? Jadi, HIV itu adalah suatu virus yang menginfeksi melalui darah dan akan menurunkan kekebalan tubuh manusia. Jadi imun kalian akan turun semakin lama turun jika tidak diobati dengan ART atau antiretroviral therapy. Kalian akan masuk ke fase AIDS. Fase AIDS itu apa sih? Fase AIDS itu adalah dimana virus itu menjadi sebuah penyakit AIDS, dan di sana benar-benar kondisi yang memprihatinkan, bahkan bisa mencapai ke titik of course kematian. Kita akan membahas pertama kali yaitu apa sih tanda-tanda awal dari HIV. Tanda awal yang pertama yaitu sariawan. Nah, sariawan yang di sini kalian semua jangan takut dulu. Aku sariawan, aku HIV. No. Jadi sariawan yang terjadi karena HIV itu ada tandanya. Kalian dalam 1 hari atau 3 hari ke depan itu sariawan secara berturut-turut, sembuh sariawan lagi, sembuh sariawan lagi, sembuh sariawan lagi, dan itu sariawannya tidak hanya 1, bisa 3, bisa 2, bahkan sariawannya bisa di area mulut mana aja. Dan itu biasanya disertai dengan radang tenggorokan, dimana rongga mulut dan kerongkongan kalian akan benar-benar terasa sangat panas, kayak melebihi panasnya Surabaya. Oh my god. Dua yaitu, sorry gua ngepet dulu. Yaitu sakit kepala yang berlebih. Jadi kalian sering merasa sakit kepala, lalu diikuti dengan gampang kelelahan. Gampang kelelahan di sini yang dimaksud yaitu misal kalian beraktivitas sehari-hari normal nih, kalian lari 1 km itu kuat. Tetapi saat kalian terkena HIV, kalian lari 1 km itu serasa seperti lari 5 km. Bener-bener sekalian di sana tenaga kalian nggak kuat sama sekali. Oke? Dan ada lagi gejalanya yaitu nyeri otot. Nah, nyeri ototnya di sini bukan kayak nyeri otot pegal linu terus masuk angin. Nyeri ototnya di sini yaitu nyeri ototnya itu bener-bener ke tiap sendi di seluruh tubuh. Sendi sini, sendi sini, sendi sini, sendi sini. Setiap sendi yang ada di tubuh kalian bener-bener terasa nyeri, dimana kalian bener-bener mau beraktivitas sakit banget rasanya. Oke, terus biasanya kalian akan sering mengalami demam, kayak orang tipes, demam di malam hari, bener-bener keringet dingin, sering banget. Dan tanda-tanda HIV. Juga ada tanda-tanda dari luar nih, yaitu ruam. Jadi kulit kalian akan mengalami ruam-ruam. Oke, hal-hal apa aja sih yang nularin HIV? Kalian pasti mikir, gua punya teman HIV nih, nanti kalau dia megang gua berarti gua ketularan dong. It's a big no, man. It's no big no. It's big no. Penularan HIV itu melalui beberapa cairan dalam tubuh kita, bukan dari udara ataupun dari sentuhan secara fisik. Oke, cairan tersebut apa aja? Yang pertama, air dari kelamin, cairan kelamin. Apa aja itu? Cairan kelamin lah pokoknya. Yang kedua yaitu air susu ibu, itu menular.
Yang ketiga yaitu menular melalui darah. Oke. Penularannya lewat 3 jalan tersebut. Dan aktivitas apa sih yang biasanya bikin HIV itu menular? Bukan karena kalian berjabat tangan ataupun menyapa ataupun berbicara bareng sama orang HIV terus kalian terkena HIV. No. Jadi penularannya itu melalui contoh perilaku kalian, seks bebas. Entah itu heteroseksual atau homoseksual, seks bebas without kondom. Jadi kalian jika tidak menggunakan kondom saat kalian seks bebas, ya hati-hatilah dan warning lah. Dan ya udah, saran gue sih jauh usah nakal sih lo kalau masih minta ke orang tua. Oke, yang kedua yaitu melalui penasun atau penggunaan jarum suntik. Pengguna jarum suntik ini yang dimaksud adalah pengguna narkoba dan jarum suntik. Jadi orang yang pakai narkoba melalui suntikan, yang biasanya jarum suntiknya dipakai bersama-sama, itu akan menularkan HIV. Gimana virus itu menular? Jarum kan nggak steril. Oke, jarum nggak steril dan itu akan menular melalui darah kalian atau darah teman kalian yang tertular HIV. Terus kalian pakai jarum itu ke diri kalian, and then melalui darah menular. Jadi jarum suntik yang tidak steril pun itu juga bisa menularkan HIV. Jadi narkoba yang menggunakan jarum suntik juga bisa menularkan HIV. Makanya di rumah sakit jarum selalu sekali pas. Jarum suntik selalu selalu sekali pakai. Oke. And ada lagi yaitu melalui ibu menyusui. Jadi para wanita yang mereka mengalami mengidap HIV, yang mereka masih bisa punya anak, mereka tidak disarankan untuk menyusui anaknya. Bahkan sama sekali tidak boleh, walaupun itu lahir pertama kali. Karena jika mereka menyusui anaknya kemungkinan besar akan tertular HIV tersebut. Oke, kenapa sih wanita yang dengan HIV itu saat mereka melahirkan anaknya tidak boleh menyusui walaupun pertama kali? Karena akan menularkan HIV-nya tersebut pada anaknya, itu melalui cairan air susu. Oke. Terus bagi wanita-wanita yang mereka positif HIV, mereka dilarang melahirkan anaknya melalui jalan vagina. Jadi mereka direkomendasikan dan diutamakan melalui sesar. Nah, kalau ibunya udah tertular, anaknya pasti tertular dong. Itu bisa anaknya tidak tertular dengan cara yaitu ibunya sudah tahu bahwa dia adalah positif HIV dan dia mengkonsumsi antiretroviral ARV secara rutin, dan itu anaknya tidak akan bisa terkena virusnya. Selama fase melahirkannya juga dicegah dengan cara-cara seperti itu, dilarang menyusui dan tidak melahirkan melalui vagina. Oke. Dan yang terakhir yaitu luka terbuka. Penularan melalui luka terbuka yaitu apa sih? Contoh, kalian luka, kan terbuka luka, kalian kan masih seger, ditetesinlah darah teman kalian yang kena HIV, itu bisa menular. Tapi itu pemikiran secara kasar ya. Tapi secara halusnya itu banyak terjadi, yaitu pertama menggunakan sikat gigi secara bergantian. Nah, aku positif nih, terus aku sikat gigi. Otomatis kan kalau lagi gusi berdarah, sikat gigi kan nggak steril, terkena oleh gusi berdarah tadi. Terus dipakailah oleh orang lain atau oleh temenku, pakai sikat gigi, menggoreslah ke gusinya. Itu juga bisa jadi menularkan, tapi tidak kemungkinan besar karena virus yang udah terlalu lama di luar udara terbuka dia akan mati gitu. Tapi kan juga tidak tidak memutus kemungkinan juga akan tertular karena bergantian sikat gigi tersebut, karena itu resikonya juga ada dan pernah terjadi. Dan yang kedua yaitu kalau dari luka terbuka biasanya is 18 plus. Kalau kalian lagi kissing with your girlfriend or your boyfriend or with your husband and your wife, you are kissing, dan kamu lagi sariawan dan yang positif lagi gusi berdarah,
Sariawan udah luka terbuka, kena gusi berdarah. Jadi yaitu penularan bisa lewat sana walaupun kalian tidak melakukan seks. Dan makanya sangat diutamakan bagi kalian yang mungkin lagi sariawan, mending kalian gak usah friend kiss. Itu gak boleh. Kan gak boleh sih, lebih amannya gak usah sih. Kalau itu gak usah sih kalau kalian masih pacaran. Ih. Pernah gak sih kalian yang positif HIV didiskriminasi sama lingkungan sekitar kalian? Or kalian sendiri yang mendiskriminasi, atau kalian yang mendiskriminasi teman-teman kalian yang positif? Stop ya, dari sini stop. Karena apa? Diskriminasi kalian itu adalah tindakan yang akan mematahkan semangat mereka untuk berjuang dalam pengobatan ARV, antiretroviral therapy. Oke. And ya, kenapa sih kalian jangan mendiskriminasi? Karena sebenarnya mereka semua itu butuh support dari kalian buat mereka tetap semangat hidup. Karena nggak semua orang bisa menerima keadaan mereka yang positif HIV. Ya, karena itu diskriminasi dari lingkungan sekitar yang mungkin masih tabu dengan hal tersebut, dan mendiskriminasi orang-orang yang positif HIV dianggap najis lah, inilah itulah, dan itu sering terjadi pada teman-teman aku. Dan ya, itu membuat mereka patah semangat dan akhirnya putus obat, dan mereka tidak lagi mengkonsumsi obat gitu. Sampai aku benar-benar mengkonseling dia dan membawa mereka ke puskesmas lagi. Akhirnya mereka mau melanjutkan pengobatan. Oke. Karena udah aku jelasin dari awal penularannya, pencegahannya, juga cara pengobatannya tentang HIV. Jadi please kalian stop, jangan diskriminasi kepada para ODIF. Oke. And ya, buat kalian para ODIF, tetap semangat dan sehat selalu ya. Semangat, Beb. Ini cara kalian biar kalian tetap semangat hidup. Aku punya beberapa cara dan tips-tips dari diriku sendiri sebenarnya sih. Dan dari teman-teman sebenarnya, dari pengalaman teman-teman. Yang pertama yaitu self imagery kalian. Apa self imagery? Yaitu citra diri kalian. Kalian menganggap diri kalian berharga di posisi mana? Itu. Kalian tetaplah menganggap diri kalian berharga. Kalian tetaplah manusia seutuhnya. Tidak ada yang berkurang dari kalian. Walaupun kalian terkena HIV, kalian masih bisa berkarya, berkarir, juga bercita-cita. Kalian juga punya potensi yang sebelumnya juga sama. Kalian tidak cacat kok. It's okay. Tinggal citra diri kalian. Kalian bangun di manakah letak keinginan kalian untuk semangat hidup. Itulah. Kalian juga harus hidup untuk orang-orang tersayang, juga harus tetap semangat hidup untuk diri kalian yang seperti dahulu. Nggak ada yang beda kok antara orang normal dengan orang yang mengidap HIV kok. Nggak ada bedanya sama sekali. Nothing, nggak ada. Karena apa? Karena yang membedakan kita hanya minum obat doang. Anggap aja ini vitamin, tiap hari kamu minum obat. Gak usah bosen. Kamu makan nasi tiap hari aja nggak bosen kan sayang? Ya udah. Oke, pertama self imagery kalian. Bangunlah self imagery kalian supaya kalian tetap semangat untuk melakukan pengobatan dan tetap semangat hidup normal seperti orang pada sedia kala. Yang pertama. Yang kedua yaitu self management dalam kalian mengkonsumsi obat. Jangan sampai kalian lupa, jangan sampai kalian putus obat lagi. Dan inilah self management yang harus kalian tingkatkan. Apa yang kalian harus lakukan pertama kali? Pertama, selalu alarm di saat jam kalian minum obat. Yang kedua, gunakan pill box untuk jaga-jaga di saat kalian mungkin menunda alarm kalian, terus kalian lupa minum obat. Jadi kalian tahu kalau aku belum minum hari ini, telat berapa menit aku gitu. Dari pill box kan ada harinya, mulai Sunday sampai Saturday, mulai dari Minggu sampai Sabtu, itu ada tulisannya kok. Dan itu juga mempermudah kalian dalam membawa obat kemanapun.
Dan yaitu kalian juga harus reinforcement positif diri kalian. Tahu reinforcement positif? Reinforcement positif yaitu memberikan suatu penghargaan positif kepada diri kalian saat kalian berhasil melakukan itu semua. Apa? Nggak usah mengharapkan penghargaan yang terbaik dari orang sekitar yang memberikan kepadamu. Berilah penghargaan yang benar-benar penghargaan itu atas impianmu dan cita-citamu yang udah tercapai, dan kamu tidak akan pernah merasa berbeda dengan orang lain karena kamu tetap hidup sama normal seperti mereka semua. Reinforcement positif apa yang bisa kamu berikan? Aku bisa membahagiakan orang tua tetap seperti dahulu, nggak ada yang berbeda. Aku tetap bisa berkarir, aku tetap bisa bekerja dengan normal, aku tetap bisa hidup sehat, bahkan mereka bisa nge-gym dan badannya bagus-bagus. Maka mereka tetap bisa mengungkapkan semua potensi-potensi yang mereka punya. Kenapa? Nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang impossible di dunia ini gitu. Penghargaan yang utama dalam diri kalian cari penghargaan apa yang paling utama dalam diri kalian gitu. And yes, penghargaan kalau dari aku sendiri, penghargaan yang utama dalam diri aku yaitu dimana aku mencapai cita-citaku apapun itu. Nggak ada bedanya antara aku yang dulu sama aku yang sekarang. Dimana aku berusaha, aku bisa dapetin goals tersebut, dan itu membuat aku semangat sampai sekarang. Dan ya, tidak ada yang membedakan antara orang normal dan orang yang HIV, antara orang normal dan pasien ODIF. Tidak ada yang membedakan. Dan aku juga pengen kalian tetap semangat. Is so strong, you're strong man. And yes, mungkin sekian dari gua gak bisa berkata-kata lagi. Oke, sekian dari gua, dan thank you sudah nonton channelku yang paling absurd. Tuh,